Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aditya Rohman dari kelompok 16. Saya di sini akan menjelaskan tentang elektrokimia. Pada penjelasan saya sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang elektrokimia potensial elektrostandar dan persamaan Nernst. Jadi di sini potensial elektroda standar. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu elektroda jika dibanding dengan elektroda hidrogen. Potensial elektroda diberi lambang E apabila pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 molekul maka disebut sebagai potensial elektroda standar. Untuk membandingkan kecenderungan suatu logam mengalami oksidasi atau reduksi tidak bisa diukur secara langsung, namun digunakan elektroda pembanding, yaitu hidrogen. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai nilai potensial positif, sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi mempunyai nilai potensial sama dengan negatif. Nah, potensial elektroda terbagi atas elektroda pada reaksi redoks, yaitu elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding elektroda hidrogen. H2 mempunyai tanda positif, SL sama dengan positif. Elektroda yang lebih mudah mengalami oksidasi dibanding elektroda hidrogen H2 dan sukar mengalami reduksi mempunyai tanda negatif, SL sama dengan minus. Potensial elektroda, suatu unsur yang mengalami reaksi redoks akan bernilai sama, hanya saja tanda yang berbeda. Contoh, Mg2+, Mg, SL sama dengan minus 2,34 volt. Mengalami reaksi reduksi akan bernilai 2,34 volt juga pada reaksi oksidasi, yaitu Mg2+, SL sama dengan plus 2,3 volt. Atau jika dijabarkan dengan reaksi seperti berikut: reduksi Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg E sama dengan minus 2,3 volt. Oksidasi Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron E sama dengan plus 2,34 volt. Berdasarkan pengukuran potensial elektroda, maka disusunlah deret volta yang di bawah ini. Jika sebelah kiri potensial sama dengan negatif, jika tengah-tengah itu potensial sama dengan 0. Jika sebelah kanan, yang tanda sebelah kanan, potensialnya menjadi positif. Potensial sel volta dapat diukur menggunakan voltmeter atau potensiometer. Untuk mengukurnya harus adanya nilai potensial di katode dan anode. Hasil selisih keduanya itulah yang menunjukkan potensial sel volta. Rumusnya yaitu potensial sama dengan potensial katode dikurangin potensial anode, dengan syarat bahwa potensial katode lebih dari potensial anode hingga reaksi dapat dikatakan spontan. Potensial bertanda positif. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu diketahui potensial reduksi reaksi Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al sebesar minus 1,66 volt apabila volta Al3+, Pp2+, Pp memiliki potensial sel sama dengan 1,53 volt. Potensial reduksi dari Pb2+ plus ditambah 2 elektron menjadi Pb adalah, nah di sini sudah diketahui bahwa notasi sel sama dengan Al3+, Pb2+, Pb. Jadi Al mengalami reaksi oksidasi, sementara Pb mengalami reaksi reduksi sesuai singkatan KNAP. Potensial reduksi Al sama dengan minus 1,66 volt. Potensial sel
sama dengan 1,53 volt. Nah, di sini kita hanya memerlukan potensial oksidasi Pb, jadi menggunakan rumus potensial sel sama dengan potensial katode dikurangin potensial anode. Jadi plus 1,53 volt sama dengan potensial katode dikurangin minus 1,66 volt. Jadi jawabannya potensial katode sama dengan minus 0,13 volt. Jadi yang C ya. Nah, yang kedua ada persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah persamaan ketika konsentrasi dan tekanan pada kedua elektrode dalam kurung anode dan katode berbeda jenis pada kedua elektrode. Rumus potensial sel di sebelah kanan ini, sel sama dengan potensial sel dikurangin 0,0592 dibagi N log C. Jadi keterangannya potensial sel sama dengan potensial katode dikurangin potensial anode. N sama dengan jumlah elektron yang terlibat antara reaksi anode dan katode dan harus sama jumlahnya. C sama dengan koefisien reaksi antara produk kanan dan perrekatan kiri. Sel konsentrasi adalah sel volta yang kedua elektrodenya, anode dan katodenya berjenis sama, tetapi konsentrasinya berbeda. Biasanya sel konsentrasi terjadi pada larutan asam H+ yang pada reaksi anode dan katodenya atom hidrogen akan habis bereaksi. Rumus sel konsentrasinya yaitu S sel sama dengan 0 minus 0,0592 dibagi N log C. Angka 0 pada sel konsentrasi tersebut. Katode bernilai sama karena pada kedua elektrode tersebut menggunakan zat yang sama. Nah, pada sel konsentrasi berlaku hal berikut. Konsentrasi di anode pasti lebih encer. Konsentrasi di katode pasti lebih pekat. Jika sel konsentrasi digunakan sebagai sumber arus listrik, perbedaan konsentrasi akan dipersempit karena pengaruh pekat atau tidaknya suatu konsentrasi larutan di kedua elektrode. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal, ion Al3+, Sn2+, dan Sn4+ memiliki konsentrasi berturut-turut 0,1 molekul, 0,01 molekul, 0,5 molekul. Ketiga ion itu dirangkai pada susunan sel volta atau diagram volta dengan jembatan garam berisi garam halid. Jika diketahui potensial Al3+ sama dengan minus 1,66 volt dan potensial Sn4+, Sn2+ sama dengan plus 0,154 volt, nilai potensial sel volta pada rangkai tersebut adalah, jadi di sini udah ada keterangan, udah ada jawabannya. Buatlah reaksi di anode dan katode menggunakan singkatan Karaos, lalu hasilnya berupa reaksi redoks. Diketahui bahwa pada potensialnya L mengalami oksidasi sementara Sn mengalami reduksi. Anode Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. Katode Sn4+ ditambah 2 elektron menjadi Sn2+. Jadi yang anode dikali 2, yang katode dikali 3. Ya, diketahui itu redoksnya 2L plus
3SN4 plus menjadi 2L3 plus ditambah 3SN2 plus. Terlihat bahwa katode dan anode menggunakan 6 elektron, dan inilah nilai N pada rumus. Jadi yang kedua, cari nilai potensial selnya. Potensial sel sama dengan potensial katode dikurangin potensial anode, sama dengan 0,154 dikurangin minus 1,66 volt, sama dengan plus 1,814 volt. Yang ketiga, cari nilai selnya pakai rumus Nernst. Sel sama dengan potensial sel dikurangin 0,0592 bagi N log C, sama dengan 1,814 dikurangi 0,0592 dibagi 6 log AL3 plus dikali 2 SN2 plus dikali 3 dibagi SN4 plus dikali 3. 1,814 dikurangin 9,87 dikali 10 pangkat min 3 log 0,1 dikali 2 0,01 dikali 3 dibagi 0,5 dikali 3. Nah, sama dengan 1,814 dikurangin 9,87 dikali 10 min 3 log 8 dikali 10 min 8 sama dengan 1,814 dikurangin 9,87 dikali 10 pangkat min 3 min 1 dikali min 8 log 8 sama dengan 1,814 ditambah 0,071. Jadi jawabannya yaitu 1,885 volt yang C. Terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.